Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat kepada teman-teman di Excellent Team yang saat ini sedang bersiap-siap untuk mengikuti program pelatihan. Masya Allah, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaat dari program ini dan membuat bisnisnya semakin lancar ke depannya. Selamat datang semuanya, selamat bergabung. Mudah-mudahan ya Pak Roni dan tim lain-lainnya juga merasakan semangatnya yang sama, bahwa setiap kita berbagi ilmu kita nggak pernah kekurangan, bahkan ilmu itu akan terus melekat, akan terus bertambah. Dan buat orang-orang yang ingin belajar itu juga memberikan satu ibadah baru, karena belajar itu memang dianjurkan, bahkan kita disuruh belajar sampai ke negeri Cina gitu ya. Jadi tidak ada batas umur untuk belajar. Kami pun yang usianya sudah hampir 50 tahun pun masih terus belajar sampai hari ini. Jadi selamat bergabung teman-teman di Excellent Team. Selamat mengikuti program-program dan kurikulum yang saya udah lihat keren banget. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan manfaat yang luar biasa untuk program ini ya. Jadi tetap semangat untuk belajarnya. Nah, saya ingin ngejelasin sedikit. Jadi ada beberapa curhatan katanya, kok jualan UM itu susah. Biasanya sih yang bilang susah itu biasanya memang karena belum menemukan target marketnya. Jadi hampir sebagian besar yang mengeluhkan itu adalah mahal. Padahal sebenarnya kerudung, gamis di Ukti Munira itu tidak termasuk yang mahal, teman-teman. Teman-teman mungkin bisa mencari informasi, ada brand-brand lain yang harganya bahkan sampai 4 atau 5 kali lipat dari Ukti Munira dengan kualitas yang hampir sama. Nah, kenapa disebut mahal? Karena memang belum sampai ke sasarannya. Saya akan mencontohkan misalnya nih ya teman-teman, untuk saya sering mencontohkannya itu selalu mengambil merek satu mobil yang memang semua pasti tahu, semua pasti mengenal mobil itu gitu. Jadi Avanza dan Fortuner itu di pabrik yang sama loh ya, di sama-sama di brand Toyota, brandnya Toyota, nama jenis mobilnya Avanza dan Fortuner. Itu dua jenis mobil yang pasarnya berbeda. Avanza laku, Fortuner laku. Di pasar Avanza pada saat orang-orang ditawarkan, di pasar Avanza ditawarkan Fortuner, Bapak beli Fortuner ya gitu. Semua orang yang di pasar Avanza akan bilang nggak mau, mahal, mereka nggak akan mau beli gitu. Tapi bila sebaliknya di pasar Fortuner kemudian dibilang, Pak ini ada pabriknya sama, mereknya sama, kualitasnya juga sama Pak, harganya jauh lebih murah Pak, mereknya Avanza. Si orang yang berada di pasar Fortuner pun tidak akan mau, mereka akan menolak gitu. Kenapa? Karena memang di setiap level itu pasarnya berbeda, peminatnya berbeda gitu ya. Misalnya lagi saya sering mencontohkan untuk nugget misalnya. Nugget itu juga sama. Di supermarket kita pergi buka freezer itu bermacam merek nugget, macam-macam. Kalau saya sebutkan satu merek yang paling mahal, kemarin waktu kita lagi Zoom meeting saya tanya, merek nugget paling mahal apa? Hampir sebagian besar jawabnya Fiesta gitu kan ya. Nah, apakah Fiesta tidak laku karena mahal? Laku, tetap laku, dan bahkan mungkin lebih banyak. Karena apa? Karena pasarnya juga ada. Nah, kemudian ada nugget curah. Nugget curah laku nggak? Laku, tapi pasarnya juga berbeda. Kembali lagi, yang pembeli nugget curah tidak akan pernah mau membeli Fiesta karena katanya mahal. Sama-sama nugget, sama-sama dari ayam, sama-sama digoreng gitu ya. Nah, tapi yang berada di pasarnya Fiesta ditawarin yang lebih murah, ini ada sama-sama ayam, rasanya enak, tapi nggak ada mereknya gitu, kiloan gitu, mereka juga nggak akan mau. Nah, jadi pada saat kemudian Ukti Munira disebut ini mahal gitu, berarti bukan produknya yang salah, tapi kita belum menemukan pasarnya. Sebagai bukti adalah teman-teman bisa lihat di sosial media, kemarin kita lagi habis bikin program Aku Cinta Ukti Munira. Teman-teman bisa lihat bahwa ternyata pada saat orang sudah membeli, efek ketagihannya luar biasa gitu ya. Ada 5 pemenang yang saya umumkan di wall saya, di Facebook saya Rita Zurami. Teman-teman bisa lihat,
Satu model itu UG31 itu bahkan ada yang punya sampai 18 warna. Kalau seandainya produk ini tidak bagus, kalau seandainya produk ini tidak nyaman dipakai, kalau seandainya produk ini mengecewakan, apa mungkin sampai dia bisa memiliki baju dengan 18 warna. Bahkan ada yang punya jilbab sampai 20 warna gitu. Jadi tantangannya adalah, challenge-nya adalah bagaimana caranya orang mau membeli dulu. Setelah membeli dia ketagihan gitu loh. Jadi itu challenge-nya. Maka sebagai penjual, sebagai mitra, sebagai reseller, sebagai agen, maka tugas kita adalah memang memberikan membantu orang-orang untuk menerima produk-produk yang bagus gitu loh. Jadi kita menawarkan kepada mereka solusi. Apabila mereka merasa ini udara panas banget di Jakarta atau di Indonesia lah gitu ya, maka tawarkanlah produknya. Ini produknya nyaman, bahwa Ukti Munira itu seperti kalau kita menjahit ke tukang jahit pribadi, karena polanya itu cocok dipakai siapa aja, paling nyaman gitu. Itu kekuatan juga. Nah, mudah-mudahan setelah teman-teman mengetahui value dari produk ini dan sudah akan menemukan di mana nanti menjualnya, kepada siapa mereka kita menjual produk ini, mudah-mudahan nanti teman-teman nggak lagi bilang bahwa menjual Ukti Munira susah gitu ya. Saya selalu menyampaikan seperti menganalogikan seperti kita sedang belajar naik sepeda. Belajar naik sepeda itu awal-awal pasti susah. Semua orang ngerasain pernah jatuh, pernah nabrak dulu, pernah luka-luka dulu kakinya. Semua bilang belajar sepeda susah gitu. Tapi kemudian dia semakin berlatih, akhirnya dia bahkan bisa mengendarai sepeda tanpa pegang tangan gitu, tanpa pegang setang gitu ya, ngangkat tangan gitu kan anak-anak sekarang gitu. Nah, seperti itulah gitu. Semua proses akan susah di awal, tapi kalau kita lakukan terus, kita cari caranya, kita cari tekniknya, maka yang susah itu akan menjadi mudah karena sudah terbiasa. Kita sudah ahli gitu ya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Nah, pertanyaan kedua yang sering juga ditanyakan adalah jualnya kemana gitu ya? Bagaimana cari target market itu gitu. Nah, karakteristik dari konsumen, orang-orang yang kemudian loyal memakai Ukti Munira itu hampir sebagian besar adalah bukan orang kaya kalau saya bilang ya. Karena kalau orang kaya, mereka akan membeli produk yang lebih mahal lagi. Ada satu jilbab yang harganya 1.800.000 satu jilbab. Ada gamis yang harganya 5 juta. Bahkan waktu saya kuliah fashion di Bandung, saya pernah melihat karya dosen saya, itu satu gamis itu seharga satu motor. Jadi pada saat kita melihat gamis melihat bajunya itu, saya ngelongok tuh ke bawah, ngapain Mbak Ita gitu, ini kali aja di dalamnya ada motor, saya bilang, karena harganya seharga motor gitu. Nah, ternyata pembelinya juga ada gitu kan ya. Jadi karakteristik dari pembeli Ukti Munira adalah yang pertama perempuan aktif yang dia itu aktif bersosialisasi, aktif bekerja, bukan perempuan yang 90% waktunya di rumah. Nah, itu karakteristiknya. Jadi ibu yang walaupun dia masih punya anak kecil-kecil, tapi dia aktif pengajian, aktif di sosial media, aktif berkumpul, bersilaturahmi, ikut arisan anak yang 4, arisannya ada 4 gitu kan ya. Terus senang berkumpul, kemudian dia aktif di parenting misalnya gitu ya. Dan kemudian dia yang paling penting juga aktif di sosial media. Itu karakteristik. Nah, dengan karakteristik seperti itu, maka posisinya memang lebih banyak di area perkotaan. Karena untuk mengakses sosial media memang dibutuhkan internet yang kencang misalnya ya. Jadi hampir sebagian besar karakteristik pembeli Ukti Munira memang berada di perkotaan. Jadi di daerah-daerah yang terjangkau oleh internet yang cukup kencang gitu. Nah, ada juga sebenarnya teman-teman yang di pedesaan tapi mereka juga aktif. Biasanya misalnya pengurus satu organisasi, pengurus di PNS misalnya, atau pengurus juga di lembaga-lembaga sosial misalnya. Nah, itu orang-orang yang aktif seperti itu yang menjadi pelanggan-pelanggan Ukti Munira selama ini. Ini berdasarkan data teman-teman ya.
Jadi banyak banget dokter, bahkan kemarin lucu banget, saya sampai terharu gitu ya. Di masa pandemi ini kan dokter memang butuh seragam yang nyaman ya, karena dia kan harus memakai APD gitu kan ya. Dan dia ternyata membuat APD-nya itu justru dari baju uhti gitu. Dia pasang apa, bordir dari rumah sakitnya itu dipasang di baju, kalau tidak salah U31 juga. Nah itu kemudian dipakai sebagai seragam di rumah sakit tempat dia bekerja, karena itu sangat nyaman, dia bilang itu lengannya panjang gitu ya, dia tinggal memakai perlengkapan lainnya. Nah itu menarik kan gitu. Jadi orang kalau sudah menemukan produk yang nyaman, maka dia akan terus memakainya dan bahkan menunggu kapan ada model baru lagi seperti itu. Jadi saya sudah sampaikan di mana ada mereka, kita tinggal cari apakah di sosial media ataukah di lingkungan sekitar kita, itu bisa kita cari. Di sosial media pun mereka ada banyak, kita bisa lihat kalau mereka upload statusnya, foto-fotonya gitu, bisa terlihat. Sosial media itu menggambarkan bagaimana kita, siapa kita, di level ekonomi mana kita, itu tergambar banget di sosial media. Kenapa saya bilang yang 90% di rumah bukan menjadi pasarnya Ukti Munirat? Karena yang 90% di rumah, dia tidak sering harus ganti baju gitu. Dia tidak sering harus ganti kerudung untuk pergi gitu kan ya. Nah, dia lebih membutuhkan mungkin pakaian rumah, home dress dan lain-lain gitu. Jadi kita memang harus lebih terfokus kepada orang-orang yang saya sebutkan tadi, karena peluang closingnya itu lebih besar gitu. Nah seperti itu insya Allah. Lalu keluhan selanjutnya itu adalah HP saya jadul. Kalau HP jadul gimana dong gitu. Nah kalau saya selalu mengumpamakan berbisnis ini adalah medan perang. Kenapa medan perang? Karena kita diserbu dengan berbagai macam jenis produk, berbagai brand yang sama-sama ngejual kerudung, sama-sama ngejual gamis gitu. Nah, kalau kita masuk ke medan perang, maka kita harus mempersiapkan diri kita, mempersenjatai diri kita, gitu ya. HP adalah senjata buat yang berbisnis online. Sama seperti misalnya kita sedang menghadapi musuh sudah memakai senjata kaliber yang terbaik, senjatanya itu sudah sedemikian canggihnya, kita ngelawannya itu dengan pakai bambu runcing. Kira-kira belum dimulai saja perangnya, kita sudah mulai bagaimana caranya gitu kan ya. Nah teman-teman bisa ngebayangin. Jadi kalau kita menganggap bahwa HP adalah senjata kita untuk berbisnis, alat tempur kita, maka mau tidak mau kita memang harus mengganti HP dengan yang sesuai. Dan itu nggak perlu mahal. Yang penting bisa punya memorinya yang cukup untuk menyimpan foto-foto. Tapi sekarang Ukti Munirat juga nggak harus nyimpan foto sebenarnya, karena kita sediakan link Telegram lengkap di sana. Link Telegram itu kita bisa buka kapan saja dan kita bisa download kapan saja. Jadi kalau kita buka dia nggak langsung tersave, beda dengan di WA. Di WA kan kalau kita buka dia langsung tersave ke memori kan, sehingga memakan memori. Tapi kalau Telegram kita buka semuanya, dia tidak akan masuk ke dalam memori HP kita. Mana yang kita butuh baru kita save. Nanti setelah itu hapus aja, pas butuh buka lagi di link Tele. Nah itu juga salah satu solusi. Tapi sebenarnya mendingan dijadikan motivasi aja, karena kita tahu bahwa kita mencari uang dengan berjualan online, maka mau tidak mau kita harus termotivasi untuk bisa mengganti HP dari penghasilan kita. Maka dibuat target, saya mau ganti HP ini saya udah tahu nih harganya sekitar 3 juta. 3 juta itu berarti saya harus mendapatkan omset 1 bulan selama 3 bulan berturut-turut, 3 juta, kebeli tuh HP gitu kan. Jadi mendapatkan semangat baru, mendapatkan target baru, kemudian kita jadi bersemangat. Saya mau beli HP sebagai investasi bisnis saya gitu. Nah itu juga bisa. Jadi mau tidak mau kita jangan sampai kalah berperang karena senjata kita yang tidak mumpuni gitu ya. Jadi insya Allah teman-teman dijadikan semangat bahwa kita bisa ganti HP baru untuk senjata bisnis kita dari omset kita. Insya Allah bisa gitu. Nah
Di Ukti Munirah itu kita sangat terbuka, teman-teman bisa merasakan nanti mungkin setelah terlibat beberapa lama di Ukti Munirah, teman-teman bisa ngerasain bahwa tim kita itu saling support, tim kita itu tidak merasa teman kita adalah saingan, malah saling membantu, malah kita membantu mengatasi teman-teman yang baru-baru bergabung. Kesulitannya apa, itu biasanya timnya saling support. Seperti contohnya di tim Excellent ini gitu ya, sampai akhirnya dibuat pelatihan itu untuk membantu teman-teman gitu loh. Bahwa kalau kita berbisnis dengan ilmu itu berbeda. Dengan kita berbisnis jalan aja seperti air mengalir, itu jauh berbeda. Nah, sehingga tawaran-tawaran yang disampaikan nanti kepada teman-teman itu bisa disupport bersama-sama gitu. Di Ukti Munirah sendiri itu ada beberapa peluang untuk kayak kemarin ya, kita bikin beberapa program gitu ya. Kemudian ada tim elit, mungkin teman-teman pernah mendengar kemarin itu kita sedang bikin program tim elit. Nah, sebelum-sebelumnya ada reward gitu ya. Sebenarnya sebelum pandemi ini harusnya beberapa distributor, ada sekitar 9 orang distributor itu harusnya sudah mendapatkan reward untuk perjalanan Jakarta Thailand, Jakarta Singapura, Jakarta Kuala Lumpur. Mereka sudah dapat, cuman karena terkendala pandemi kita jadi belum berangkat gitu ya. Nah, itu ada kemudian pernah juga kita bikin program untuk agen. Itu kalau nggak salah saya juga sekitar 12 orang agen yang tersaring lolos. Itu juga kemarin ayah mendapatkan trip juga ke Kuala Lumpur, tapi karena kondisi ada yang baru melahirkan, ada yang masih punya anak kecil dan lain-lain, akhirnya diganti dengan uang gitu. Nah, seperti itu banyak sekali peluang-peluang. Dan di Ukti Munirah itu bukan MLM, jadi tidak ada yang namanya dia akan menjadi upline selamanya atau dia menjadi downline selamanya, itu tidak ada, karena kita sama-sama berkembang bersama, bertumbuh bersama gitu ya. Jadi misalnya teman-teman merasa mampu untuk bertumbuh dengan naik kelas gitu kalau istilahnya kita, itu juga ada syarat-syaratnya, ada hal-hal yang bisa dicapai gitu loh. Jadi tergantung kemampuannya, dan hampir sebagian besar orang yang mindsetnya sudah terbentuk bahwa ini bisnis adalah bukan untuk saya sendiri, saya ingin berbisnis untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lebih banyak, bisa bersedekah lebih banyak. Nah, biasanya bisnisnya itu akan menjadi hal yang memberi semangat. Jadi nggak ada lagi bisnisnya sesuai dengan moodnya saja gitu. Nah, itu bisa teman-teman nanti akan bisa merasakan bahwa semua yang memperbaiki mindsetnya, bahwa saya berbisnis bukan hanya untuk saya sendiri, saya berbisnis bukan untuk diri saya ingin membantu orang lain, saya ingin memberi manfaat pada orang lain, saya ingin membantu anak yatim lebih banyak, saya ingin berinfak lebih banyak, maka semangat bisnisnya juga akan lebih meningkat insya Allah gitu ya. Nah, mungkin seperti itu. Saya harap teman-teman bisa mendapatkan banyak pencerahan, bisa mendapatkan banyak hal dari program ini, dan sebaiknya teman-teman menanamkan azam gitu ya, bahwa berbisnis itu adalah hal yang dilakukan oleh Rasulullah, bahwa kita tidak boleh gengsi, kita tidak boleh malu berjualan, karena Rasulullah juga suri teladan kita juga mencontohkan berjualan sepanjang hidupnya. Di awal-awal dia adalah pedagang yang hebat. Sahabat-sahabat Rasul yang kaya itu juga asalnya dari berbisnis, dari berjualan. Jadi jadikan itu motivasi bahwa ini bisa menjadi ibadah juga. Bisnis ini adalah wasilah, bisnis ini adalah jalan agar kita bisa menjadi muslim yang kaya, agar kita bisa menjadi muslim yang bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Jadi jangan mengandalkan mood kita, karena kita masih banyak waktu, masih banyak kesempatan di depan yang membuat kita harusnya bisa lebih bersemangat untuk berbisnis. Seperti tadi, tujuannya adalah untuk menebar manfaat, menjadi wasilah, menjadi ibadah buat kita semua. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk program dari Excellent Team. Semangat semuanya, mudah-mudahan akan menjadi
eh, ladang ilmu, ladang amal buat kita semua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.